Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Masih tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan mulai belajar, kiranya Engkau berikan kami hikmat, akal budi, dan kepintaran, agar kami boleh mengerti dan paham materi yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah melihat ya skema manfaat matahari bagi kehidupan semua makhluk di bumi. Nah, salah satunya adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Mari kita lihat fungsi fotosintesis. Yang pertama, fungsi fotosintesis adalah untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangunan zat makanan, yaitu lemak dan protein, dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Yang kedua, fotosintesis membantu membersihkan udara, yaitu mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Nah, sekarang mari kita lihat proses dari fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara akan dimasukkan ke dalam tumbuhan dengan cara menggunakan stomata atau mulut daun. Ya, kalau kita lihat di situ ada siklus masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen. Yang kedua, air akan diserap oleh akar dan selanjutnya akan dilakukan saluran menuju daun melalui batang tumbuhan. Ketiga, sinar matahari menyentuh permukaan daun tersebut. Zat hijau daun atau klorofil akan melakukan penangkapan dari cahaya. Kemudian, energi yang sudah ada akan digunakan untuk melakukan pengubahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen tersebut akan dilakukan penggabungan dengan karbon dioksida untuk menciptakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Kalau tadi kita sudah melihat manfaat sinar matahari khususnya bagi tumbuhan, sekarang kita akan lihat manfaat sinar matahari umumnya bagi kehidupan. Yang pertama, bumi menerima panas matahari yang sesuai sehingga dapat menjaga hidup di muka bumi. Jadi keadaan suhu di bumi akan stabil karena ada sinar matahari. Yang kedua, matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, penentu cuaca, dan iklim. Yang ketiga, tentunya proses fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Yang keempat, menghasilkan listrik. Jadi listrik bisa dihasilkan dari matahari, yaitu dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat PLTS. Berikutnya, tentunya dengan sinar matahari kita bisa mengeringkan pakaian kita ya. Kita bisa menjemur pakaian setelah mencuci. Nah, selanjutnya juga bagi kesehatan kita, karena matahari pagi masih mengandung vitamin D. Panas matahari juga mendukung pekerjaan manusia. Contohnya, petani garam. Petani garam bekerja membuat garam dari air laut. Selanjutnya ada juga pengusaha ikan asin. Lalu pengusaha kerupuk. Selain bermanfaat bagi makhluk yang tinggal di bumi, matahari juga menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak atau berevolusi mengelilinginya. Jadi, matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet lain, benda-benda angkasa lain mengelilinginya.
Nah, sekarang kita lanjut ya. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Contohnya apa saja? Kita lihat yuk. Lampu, kipas angin, setrika, dan televisi. Dari semua alat-alat ini, manakah yang pernah kalian pakai? Kita amati gambar di bawah ini. Di sini ada seorang anak yang tidur ya di sofa, tapi dia memegang remote. Artinya dia habis nonton TV, tapi TV-nya masih dalam keadaan nyala. Di sampingnya juga ada laptop, laptopnya masih dalam keadaan menyala. Nah, baikkah perbuatan anak ini? Mari kita simak dalam tabel berikut ini ya. Apakah kita mempunyai hak untuk menyalakan televisi dan laptop? Tentunya kita mempunyai hak untuk melakukannya ya. Nah, tapi mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak ada yang menonton? Karena kita tidak boleh memakai listrik dengan boros. Lalu, mengapa sebelum tidur kita harus mengecek semua peralatan yang terhubung dengan listrik? Jawabannya, agar kita memakai listrik dengan hemat dan bijak. Karena kecerobohan penggunaan listrik dapat menyebabkan hubungan pendek, kerusakan peralatan listrik, dan parahnya lagi kebakaran. Nah, yang terakhir, baikkah perbuatan anak pada gambar tadi? Tentu saja tidak baik ya. Sebaiknya kita mematikan televisi dan laptop kalau sudah tidak dipakai. Nah, oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan listrik, oke? Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.